Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai IC50 menggunakan aplikasi Prisma. Nah, yang harus kita persiapkan tentunya yang pertama itu kita download terlebih dulu aplikasinya, kemudian kita install. Selanjutnya, data yang kita peroleh dari percobaan di laboratorium, seperti data yang saya tampilkan pada saat ini merupakan data pengujian aktivitas sitotoksik menggunakan metode MTT-assay. Data yang kita peroleh dari labor itu kita susun terlebih dahulu di Microsoft Excel. Data tersebut berupa konsentrasi dari yang tertinggi ke yang terendah, kemudian kontrol juga, kemudian ada data absorban di setiap pengamatan. Nah, langsung saja kita ke bagaimana cara menghitungnya menggunakan aplikasi. Pertama kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuka aplikasi, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita akan memplot X dan Y, di mana X ini nanti merupakan konsentrasi dan Y merupakan data absorban, maka pada new table and graph kita pilih XY, kemudian pada enter or import tab data, pada X-nya kita pilih number, kemudian pada Y-nya kita pilih yang kedua, karena tadi di data Excel-nya kita lakukan percobaan itu sebanyak 3 kali, ada 3 kali pengulangan. Kita enter di sini 3. Nah, tapi apabila kita cuman 1 kali aja tanpa pengulangan, kita pilih yang pertama. Kita create. Nah, kemudian akan muncul lembar data seperti yang ditampilkan ini. Nah, pada kolom X ini nanti kita masukkan data konsentrasi, kemudian pada kolom Y kita masukkan data absorban. Nah, masing-masing grup ini untuk masing-masing waktu pengamatan. Kalau kita ingin memplot satu waktu pengamatan saja, cukup isi di grup A saja. Namun kalau kita mau memplot untuk setiap waktu pengamatan secara bersamaan, maka kita masukkan semuanya data absorban itu ke masing-masing grupnya. Nah, langsung saja kita coba hitung. Kita pindahkan data dari Excel ke aplikasinya. Oke, kita copy data konsentrasi dari Excel, kita copy ke aplikasinya. Pada kolom X kita klik kanan, kemudian paste data, kemudian data absorbannya kita coba untuk yang 1 kali pengamatan dulu pada waktu 24 jam. Kita ambil data absorbannya, kita copy, kemudian kita masukkan ke grup A, klik kanan di salah satu kolom Y-nya, kita paste data. Nah, untuk kontrol kita buat 0. Oke, di sini kita sudah punya data absorban pada kolom Y dan data konsentrasi pada kolom X. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan yaitu kita transformasi nilai X-nya atau kita log konsentrasi. Maka pada kolom X kita letakkan, kita akan bekerja pada kolom X. Kita pilih salah satu kolom pada kolom X, kemudian kita analyze, kemudian kita transform. Oke. Nah, akan muncul seperti ini. Pada function listnya kita pilih standard function, kemudian pilih pada transform X value using, kita pastikan kita memilih X sama dengan log X. Oke. Nah, oke. Nah, terlihat bahwasannya konsentrasinya sudah dalam bentuk log. Nah, kita lihat bahwasannya pada kolom kontrol tadi di sini kosong, maka pada data awal tadi kita buat yang kita buat 0 tadi kita buat 1. Kemudian pada transform datanya akan berubah jadi 0. Nah, selanjutnya
misalkan dari data absorban ini masih belum teratur, maka perlu kita normalisasikan datanya dengan cara aktifkan pada salah satu kolom di kolom Y, kemudian dianalyze lagi, pilih normalize, kemudian oke. Kemudian akan keluar tampil seperti ini. Pada subkolomnya kita pilih yang average the subcolumn and normalize the mean. Kemudian pada how is 0% defined, kita pilih yang smallest mean in each dataset. Nah, pada how is 100% defined, kita pilih largest. Pada present result as, kita pilih present text dan kita okekan. Nah, terlihat bahwa datanya sudah rapi, sudah tersusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita lihat grafiknya bagaimana. Terlihat bahwasanya grafiknya juga bagus ya, tidak kacau. Kemudian kita balik lagi ke data yang sudah kita normalisasikan tadi. Nah, untuk dapat menentukan nilai IC50-nya, kita membutuhkan persamaan regresi. Nah, caranya pada analyze, kita pilih nonlinear regression. Kemudian oke. Nah, kita pilih dose response inhibition. Kita pilih lagi log inhibitor versus normalized response variable slope. Oke, setelah itu kita okekan, maka akan muncul data hasil dari pengolahan nilai IC50 kita. Nah, di sini ada terlihat nilai IC50-nya, kemudian ada log IC50 juga, ada nilai R-square-nya. Nah, kita lihat grafiknya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, inilah grafik dari nilai IC50 yang diperoleh. Kita bisa munculkan error bar-nya di sini. Kita pada plot ini kita pilih mean and error, kemudian sum. Oke. Kemudian kita bisa ganti labelnya. Di X title kita ganti dengan log senyawa X misalnya. Kemudian di Y title ini kita ganti normalize absorban. Nah, kita juga bisa mengganti rank ataupun memperbaiki rank dari sumbu X ataupun sumbu Y-nya dengan cara kita klik pada sumbu X atau sumbu Y-nya, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, pada Y-aksisnya kita hilangkan checklist pada automatically-nya, kemudian maka akan aktif kolom rank. Maka pada minimum kita bisa ganti misalnya min 10, kemudian pada maksimumnya kita ganti menjadi 80. Nah, pada X-aksisnya kita juga bisa ganti. Kita hilangkan dulu checklistnya. Kemudian minimumnya 0 dan maksimumnya kita buat 3,5. Oke. Nah, grafik kita terlihat lebih bagus dari sebelumnya ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan nilai IC50-nya atau nilai log IC50-nya ke grafik ini dengan cara kita klik text box, kemudian kita ketikkan IC50, kemudian sama dengan. Nah, setelah itu kita klik kanan, kita pilih yang insert info or analysis constant. Nah, kita pilih dataset A, kemudian kita pilih best fit value. Nah, karena kita ingin memasukkan nilai IC50, maka kita klik yang di IC50. Maka akan otomatis muncul nilai IC50-nya. Nah, selain IC50, kita juga bisa masukkan nilai log IC50 dan nilai square-nya.
Nah, seperti itulah tadi bagaimana cara kita menghitung nilai IC50 menggunakan aplikasi Prisma ini. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.